مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kita nikmat sehat, Allah masih berikan nikmat sempat sehingga kita dapat hadir kembali dalam majlis ilmu ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang beroleh syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita pada subuh Jumat pagi ini. Kita masuk hadis yang dimulai dengan huruf ghain. Hadis yang dimulai dengan huruf ghain. Halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadwatum fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Syaikhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadwatum fi sabilillah, berpagi-pagi fi sabilillah, di dalam jalan Allah, aurahatun, atau bersore-sore kita berada di jalan Allah atau fi sabilillah, khairum minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa perginya kita pada waktu pagi dan perginya kita pada waktu sore hari semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaan kita sekarang, untuk kita yang hidup pada masa sekarang ini, adakah sabilillah? Adakah kita berjuang di jalan Allah? Adakah kita berperang di jalan Allah? Nah, ini pertanyaannya. Kalaupun ada kita berjuang di jalan Allah atau di dalam fisabilillah, itu hanya ada di jalur Gaza atau Palestina yang saat ini terjadi perang antara Israel dan Palestina. Nah, mereka yang gugur di medan perang, yang berada di jalur Gaza, mereka pergi pada waktu pagi dan sore hari, bahkan sampai meninggal di tempat itu mereka lebih baik daripada dunia dan isinya. Seandainya mereka meninggal di medan perang. Nah, untuk kita yang sekarang ini yang tidak ada sabilillah, tidak ada peperangan untuk menegakkan agama Allah, apa yang harus kita perbuat untuk kita? Nah, salah satu cara untuk menegakkan agama Allah yaitu banyak-banyak namanya kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah agama Allah akan tegak. Berpagi-pagi kita untuk pergi menuntut ilmu atau bersore-sore kita untuk pergi menuntut ilmu, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itulah kelebihan kita, namanya menuntut ilmu, selain daripada kita berperang di jalan Allah. Apa kelebihan kita menuntut ilmu? Yang pertama, kelebihan kita menuntut ilmu, Allah akan meninggikan derajat kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat.
Itu kelebihan kita berjuang di jalan Allah dalam hal menuntut ilmu, yaitu Allah akan tinggikan derajat kita. Yang kedua, Allah akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi ilal jannah." Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan pula jalannya untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini kelebihan kita menuntut ilmu, yaitu Allah akan mudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Nah, dua hal inilah yang harus kita lakukan, yaitu kita menuntut ilmu, ganjaran diberikan oleh Allah, Allah akan tinggikan derajat kita. Yang kedua, Allah akan mudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Jadi kita berjuang di jalan Allah berpagi-pagi dan bersore-sore itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya hadis nomor 796. Ghuslul qadamaini bil ma'il baridi ba'dal khuruji minal hammami amanun minas suda'i, rawahu Abu Naim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul qadamaini, membasuh kedua kaki, bil ma'il baridi, dengan air yang sejuk atau dengan air yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ba'dal khuruji minal hammami, setelah kita keluar dari kamar mandi atau setelah kita keluar dari WC. Amanun minas suda'i, adalah memberikan keamanan, minas suda'i, dari penyakit yang disebut dengan as-suda', yaitu penyakit sakit kepala. Jadi inilah rahasia namanya taharah. Jadi setiap kita ketika keluar dari kamar mandi, baik itu kita melaksanakan qada hajat ataupun mandi ataupun hal-hal yang menyangkut tentang kebersihan, Rasulullah menganjurkan kita, selain kita berdoa ketika masuk kamar mandi dan ketika keluar dari kamar mandi, adab kita, Rasulullah juga memberikan kita rahasia taharah. Apa rahasianya? Hendaklah kita membasuh kedua kaki kita, baik itu setelah kita qada hajat maupun setelah kita mandi. Yang sekiranya kita merasa bersih dengan kita mandi, tapi Rasulullah menganjurkan kita jangan lupa basuh kedua kakimu, karena ketika kalian keluar dari kamar mandi setelah melaksanakan qada hajat ataupun mandi, di sana ada rahasia. Rahasianya apa? Yaitu kita terhindar dari namanya penyakit sakit kepala. Ini rahasia taharah. Kemudian ulama fikih juga menjelaskan kenapa harus kaki, yang dijelaskan oleh hadis ini. Karena di kaki kita atau di kedua kaki kita ini sumber penyakit. Setiap penyakit awalnya dimulai dari kaki kita. Setiap kita melangkah, setiap kita melakukan aktivitas atau kegiatan, pasti yang pertama kali yang dihinggapi oleh penyakit itu adalah kaki. Makanya Rasulullah menganjurkan kita basuh kedua kakimu. Bukan hanya kita keluar dari kamar mandi, ketika kita masuk ke rumah, atau masuk ke masjid yang sekiranya kita merasa diri sudah suci, dengan kita berwuduk dari rumah, kita dianjurkan lagi basuh kedua kakimu. Bisa jadi najis itu yang tidak kita lihat itu melekat di kaki kita. Nah, inilah rahasia taharah. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia dari hadis Rasulullah SAW yang kita tidak ketahui. Nah, salah satunya adalah setelah kita selesai melaksanakan apapun kegiatan kita di dalam kamar mandi, hendaklah kita membasuh kedua kaki kita. Selain kita membasuh dalam wudu, di dalam wudu disebutkan
Faghsilu wujuhakum, di dalam Al-Quran, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian sampai dengan siku kalian. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, bisa dibaca wa arjulakum atau wa arjulikum, dua-duanya bisa. Dan basuhlah kedua kaki kalian. Nah, ini ada rahasia taharah. Kenapa harus wajah? Kenapa harus kedua tangan? Kenapa harus menyapu kepala dan kedua kaki? Di sanalah rahasia taharah yang seandainya kita jalankan dengan baik, maka kita akan menemukan kebaikan di dalamnya. Nah, inilah rahasia kita membasuh kedua kaki setelah kita keluar dari hammam atau kamar mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim. Selanjutnya hadis nomor 797. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Bermula mandi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, wajibun, itu hukumnya wajib, ala kulli muhtalim, atas tiap-tiap orang yang bermimpi. Jadi setiap kita yang sudah ukurannya balik kemudian bermimpi pada hari Jumat atau malam Jumatnya, maka wajib hukumnya kita mandi. Nah, ini kan di dalam fikih hukumnya wajib mandi janabah ini. Jadi setiap kita yang bermimpi sampai dengan keluar kelezatan dari kemaluan kita, hukumnya wajib kita mandi, ya, mandi janabah. Nah, seandainya sekarang kita bermimpi, mimpinya tepat pada malam Jumat, kemudian kita niatkan juga pada malam Jumat, ketika kita mimpi pada malam Jumat itu, kita niatkan juga mandi untuk sunat Jumat. Nah, apakah pertanyaannya sekarang? Apakah pertanyaannya niatnya boleh digabung atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh kita menggabung dua niat kita mandi, yaitu mandi janabah dengan mandi sunat Jumat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kita hanya berniat mandi janabah atau mandi dari hadas besar, yang mana nanti mandi dari hadas besar itu maka terangkat pula kita mandi dari sunat Jumat. Artinya ikut juga kita mendapat pahala mandi sunat Jumat. Nah, ini dua pendapat ulama bagi kita yang bermimpi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka hukumnya wajib kita mandi. Karena mandi ini adalah syarat sah. Mandi junub ini atau mandi besar ini adalah syarat sah kita diterima solat kita ketika melaksanakan solat Jumat. Nah, rawahu Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya hadis nomor 798. Ghasiyatkumul sukrani, ghasiyatkumus sakrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghasiyatkumus sakrani, umat-umat akhir zaman, kata Rasulullah, akan diliputi, akan diselimuti as-sakrani oleh dua kemabukan. Apa makna dua kemabukan ini? Oleh dua kelalaian. Jadi kita umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup sekarang akan diliputi oleh dua kelalaian. Rasulullah memberikan gambar dengan dua kemabukan. Dua bentuk kemabukan yang kiranya akan menghinggapi kita. Yang pertama, sakratu hubbal aish. Yang pertama, kelalaian karena cinta kepada dunia. Yang kedua,
wa hubbil jahli, yaitu kelalaian karena cinta kepada kebodohan. Nah, ini dua bentuk kelalaian kita umat akhir zaman, yaitu condong hati dan fikiran kita kepada kecintaan kepada dunia. Ketika kita sudah cinta kepada dunia, maka akhirat kita lupakan, maka timbullah di sana namanya kebodohan. Cinta kepada kebodohan. Fa inda zalika, maka pada yang demikian itu, yaitu pada orang-orang yang cinta kepada dunia dan cinta kepada kebodohan, la ta'muruna bil ma'rufi, mereka tidak mengerjakan atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan mereka pula tidak mencegah kepada hal-hal yang mungkar, wal qa'imuna bil kitabi, dan orang-orang yang berdiri di atas kitab Allah, di atas Al-Quran Allah, was sunnati, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi orang-orang yang cinta kepada kehidupan dunia dan orang-orang yang cinta kepada kebodohan, itu cenderung mereka tidak akan pernah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian datanglah beberapa orang, datanglah beberapa kelompok, wal qaimuna, mereka itu berdiri tegak. Mereka tidak cinta kepada dunia, mereka tidak cinta kepada kejahilan, mereka berdiri tegak di atas agama Allah, bil kitabi, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran Allah. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran Allah, was sunnati, dan sunnah-sunnah Nabi, kas-sabiqin al-awwalina. Maka mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, kas-sabiqin al-awwalina, mereka itu diibaratkan oleh Nabi kas-sabiqin al-awwalin, seperti orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Jadi ada kita kenal istilah as-sabiqun al-awwalin. As-sabiqun al-awwalin maknanya yaitu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam atau memeluk agama Islam. Jadi kita diibaratkan hidup di akhir zaman memegang Al-Quran dan Sunnah seperti orang-orang yang dulu, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kemudian berpegang teguh juga kepada Al-Quran dan Sunnah. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajir dan ansar. Jadi ini kita diibaratkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang di akhir zaman, umat-umat di akhir zaman, yaitu seperti orang-orang kaum Ansor dan Muhajirin, jikalau mereka berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di tengah kehidupan manusia yang cinta kepada dunia dan kebodohan. Nah, memang ini penyakit manusia, sebagaimana hadis yang telah kita bahas pada Jumat yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsah wa yansawunal khamsah, akan datang suatu masa pada umatku, kata Rasulullah, yaitu umat Nabi Muhammad, yuhibbunal khamsah wa yansawunal khamsah, mereka cinta yang 5 tapi lupa yang 5. Yang pertama disebutkan yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah, mereka cinta kepada dunia tapi lupa akan akhirat. Yang kedua, yuhibbunad dar wa yansawunal kubur, mereka cinta kepada bangunan-bangunan, mereka cinta kepada rumah-rumah. Bagaimana bentuk cintanya? Mereka hiasi rumah mereka, mereka perbaiki, tapi mereka lupa wa yansawunal kubur, mereka lupa akan kehidupan setelah dunia, yaitu alam barzah atau alam kubur. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab, mereka cinta kepada harta-harta. Umat akhir zaman ini cinta kepada harta-harta, mereka jadi budak harta, bahkan dibodohi oleh harta.
tapi mereka lupa wa yansawna al-hisab, bahwasanya hisab dari harta itu luar biasa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yuhibbunal ahli wa yansawna jannah. Mereka cinta kepada keluarga-keluarga mereka, tapi mereka lupa akan surga. Bagaimana cara menghantarkan keluarga-keluarga mereka ke dalam surga? Mereka cinta kepada keluarga di dunia, tapi mereka lupa cara mengajarkan bagaimana caranya kelak berkumpul di surga dengan keluarga. Yang kelima, mereka cinta kepada diri sendiri, tapi mereka lupa kepada yang menciptakan diri kita sendiri, yaitu Allah. Nah, ini penyakit manusia akhir zaman. Cinta yang 5 tapi lupa yang 5. Dan salah satu yang disebutkan dalam hadis ini adalah mereka cinta kepada kehidupan dunia dan cinta kepada kebodohan. Jadi mereka sekali lagi yang berpegang teguh kepada agama, menjalankan syariat-syariat Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka diibaratkan mereka itu seperti as-sabiqun al-awwalun, yaitu mereka yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Rawahu Abu Naim an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis nomor 799. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghattul ina'ah wa aukisus saqa'ah fa inna fis sanati lailata yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'im lam yaghutta wala siqa'in lam yuka illa waqa'a fihi min zalikal waba'. Rawahu Ahmad wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghattul ina'i, tutuplah bejana-bejana kalian. Tutuplah, kalau bahasa kita sekarang, tutuplah ember-ember kalian, tutuplah panci-panci kalian, karena itu termasuk bejana. Wa aukisus saqa'ah, dan ikatlah tempat minum kalian. Jadi maknanya sama, tutuplah bejana-bejana kalian dan ikatlah atau tutuplah tempat minum-minum kalian. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menutup bejana dan tempat minum? Fa inna fis sanati, karena sesungguhnya fis sanati, pada satu tahun itu, lailata, terdapat satu malam. Jadi terdapat satu malam dalam satu tahun itu, yanzilu fiha wabaun, yang mana pada malam itu turun di dalamnya wabaun, penyakit. La yamurru, tiadalah berjalan penyakit itu, atau tiadalah turun penyakit itu, bi ina'in lam lagutta, pada suatu bejana yang tidak ditutup, wala siqa'a, dan pada suatu bejana yang tidak diikat, atau tempat minum yang tidak diikat, wala siqa'in lam yuka, dan tidaklah berjalan atau tidaklah turun penyakit itu pada suatu bejana atau tempat minum yang tidak ditutup atau tidak diikat, illa waqa'a fiha, kecuali jatuh di dalamnya min zalikal waba'u, dari itu penyakit. Jadi makna hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, ketika kalian memiliki suatu wadah, suatu tempat di mana tempat itu berisi air, yang mana air itu kalian gunakan untuk keperluan minum atau keperluan hal-hal yang lain, tutuplah dia. Jangan kita biarkan untuk terbuka. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita menutupnya? Karena sesungguhnya dalam satu tahun itu terdapat satu malam, di mana malam itu Allah turunkan wabah atau penyakit. Nah, ketika wabah itu Allah turunkan pada satu malam itu, maka wabah itu hinggap atau turun
Salah satunya yaitu ke dalam bejana atau ke dalam wadah yang kita tidak tutup. Nah, itulah yang menimbulkan penyakit bagi kita. Jadi ini kita dianjurkan untuk menutup hal-hal yang kiranya nanti dapat menimbulkan penyakit bagi diri kita. Nah, ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Selanjutnya hadis nomor 800. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira li imra'atin musisatin." Diampuni dosa li imra'atin bagi seorang perempuan musisatin, yaitu wanita tunasusila. Jadi hadis ini memang hadis masyhur, hadis sahih, tapi banyak sekali diperdebatkan, ya. Diampuni dosa seorang perempuan yang berprofesi sebagai pelacur atau tunasusila ini. Marrat biqalbin, diampuninya itu ketika dia berjalan biqalbin, pada seekor anjing, ala ra'sin, di atas kepalanya, artinya di atas kepala anjing itu raqiyin, terdapat sumur. Jadi perempuan ini berjalan di depan anjing itu, kemudian di atas kepalanya anjing itu terdapat sumur. Yalhasu, anjing itu yalhasu, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Qad kada yaqtuluhu, hampir saja karena kehausan anjing itu, yaqtuluhu, membunuh akan dia anjing itu, al-atasa, karena sebab kehausan. Nah, kemudian panaza'at, maka wanita musisah ini atau wanita pelacur ini panaza'at khufaha, mencabut atau melepas khufnya, yaitu sepatunya. Fa'awsaqathu, kemudian dia mengikat sepatunya. Bi khimariha, kemudian wanita pelacur ini mengikat sepatunya. Panaza'at lahu, diikatnya itu bi khimariha, di sabuknya. Jadi sepatu yang dia gunakan, dia ikat di sabuknya. Panaza'atha, kemudian dia menurunkan sepatu itu, lahu minal ma'i, ke dalam air yang ada di dalam sumur itu. Nah, faghufira laha bizalika, maka diampuni wanita itu laha, bagi wanita itu, bizalika, dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap anjing itu. Nah, ini hadis sahih, rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi tafsiran hadis ini terjadi ketika agama Islam belum masuk, atau ketika agama Islam belum disyiarkan. Nah, ada seorang wanita Nasrani. Wanita Nasrani ini berprofesi sebagai pelacur. Nah, kemudian dia melihat anjing yang seakan-akan mati kehausan, membutuhkan air, padahal di atas kepala anjing itu terdapat sumur. Karena ketidakmampuan anjing itu untuk meminum air yang di dalam sumur itu, maka wanita itu berinisiatif untuk melepaskan sepatunya, kemudian sepatu itu diikat dengan sabuknya. Kalau bahasa kita, piaannya gayong. Nah, dengan itu dia mengambil air itu, kemudian memberi minum anjing yang hampir saja mati kehausan. Nah, ketika dia sudah selesai memberi minum, di sanalah turun rahmat Allah. Dalam bentuk apa rahmat Allah itu?
ampunan bagi wanita itu. Jadi kesimpulan dari hadis ini, kita memberikan bantuan kepada binatang saja, Allah turunkan rahmat atau kasih sayang berupa ampunan. Apalagi kita memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, irhamu, kata Rasulullah. Ini fi'il amr. Irhamu, kata perintah. Saling berkasih sayanglah kalian. Jadi maknanya umum. Yarhamuhumur rahman. Ketika kalian sudah berkasih sayang, baik itu sesama manusia atau sesama binatang atau kepada binatang, maka yarhamuhumur rahman. Maka kita manusia akan dikasih sayangi pula oleh Ar-Rahman. Kemudian hadis selanjutnya, irhamu man fil ardi. Berkasih sayanglah kalian kepada siapa saja yang ada di bumi. Yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamuhum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada siapa saja yang ada di bumi, yarhamuhum man fis sama. Maka penduduk-penduduk yang ada di langit akan berikan kasih sayang pula kepada kalian. Nah, ini anjuran dari Rasulullah, ya. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, kita berkasih sayang saja kepada binatang yang dikatakan tidak memiliki akal, hanya memiliki nafsu saja, Allah turunkan rahmat. Apalagi kita memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, itu kuncinya. Jadi penduduk langit juga akan berikan kasih sayang kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Ghufira li imra'atin. Diampuni dosa-dosa bagi wanita musisah, yaitu wanita pelacur, dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing yang hampir saja mati kehausan. Selanjutnya hadis nomor 801. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu minasyaitan. Bermula marah itu dari setan. Wujud marah itu manusia, tapi yang mendorong kita melakukan sifat marah ini setan. Wasyaitanu khuliqa minan nar. Dan bermula setan itu diciptakan dari api. Wal ma'u yutfi'un nar. Dan bermula air itu memadamkan api. Fa iza ghadiba ahadukum, maka apabila ghadiba ahadukum, marah di antara salah satu kalian, falyaghtasil, maka hendaklah kalian mandi, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, hendaklah kalian wudu. Nah, karena air itu dapat meredam namanya api yang ada dalam diri kita, yaitu sifat marah. Nah, barang siapa yang marah, Rasulullah menganjurkan kita wudu atau hendaklah mandi. Karena marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW ketika kita dalam keadaan marah. Rawahu Abu Naim an Muawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Muawiyah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 802. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghudu war-rawahu. Bermula berpagi-pagi. War-rawahu, dan bersore-sore. Fi ta'allumil ilmi, dalam menuntut ilmu. Afdalu indallah, itu lebih afdal di sisi Allah, lebih utama di sisi Allah, minal jihadi fi sabilillah, daripada berjihad di
di jalan Allah. Nah, ini kelebihan kita namanya menuntut ilmu di waktu pagi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Setelah subuh kita mengkaji ilmu-ilmu agama, mempelajari tentang wasiat-wasiat Nabi. Nah, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika ada majelis ilmu, jangan kau lewati saja, tapi mampir sebentar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, farta'u, mampir sebentar, duduk sebentar. Qalu, kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Nah, qala majlisul ilmi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Jadi jangan sekali-kali namanya kita melewati ketika ada majelis ilmu itu dibuka, ketika ada pengajian-pengajian. Jangan sampai kita melewati, karena itu adalah salah satu di antara taman-taman surga yang disediakan oleh Allah di atas dunia. Jadi kelebihan kita menuntut ilmu ini luar biasa. Ya, kita memahami agama dari pagi ketika kita selesai sholat subuh sampai dengan terbit matahari, itu pahalanya lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Kita pergi pada waktu sore ketika matahari akan terbit ketika matahari akan terbenam sampai dengan terbenam, kita mempelajari ilmu, itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Nah, inilah salah satu kelebihan kita namanya menuntut ilmu. Allah akan berikan ganjaran lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Di samping itu juga setiap langkah orang-orang yang pergi menuntut ilmu, maka setiap langkahnya itu dapat menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Selanjutnya, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu, Allah akan turunkan rahmat di dalamnya. Kemudian Allah juga akan turunkan malaikat-malaikat di dalamnya. Mengapa Allah turunkan malaikat-malaikat di dalamnya? Semata-mata untuk memintakan ampun bagi orang yang pergi menuntut ilmu atau hadir dalam majelis ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain, binatang-binatang yang ada di lautan itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat-malaikat juga meletakkan sayap-sayapnya di atas orang-orang yang menuntut ilmu, semata-mata tujuannya adalah untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang pergi untuk menuntut ilmu. Nah, semata-mata kita pergi menuntut ilmu ini tujuannya satu, bi'i'la'i kalimatillah, yaitu menegakkan kalimat-kalimat Allah di atas dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Beberapa hadis telah kita bahas, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dari pesan-pesan Nabi melalui hadis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah pula membalas atau akan memberikan ganjaran kepada kita, memberikan ridho dan rahmat kepada kita dari apa yang telah kita lakukan pada Jumat subuh pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amuhu kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amnun alaina bisofa'il ma'rifah wa hab lana tasihal mu'amalah fima bainana wa bainaka la sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnuz zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yukaribuna ilaik makrunan fidran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la istajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.